Sebelumnya sudah ada yang ngedata, Kang? Dari panitia misalnya? Sesudahnya belumnya sudah Pak, data mah sudah masuk itu. Sebagian warga Bapak dapat undangan? Sebagian ada. Sebagian lagi tidak gitu. Tidak. Dari Bapak sendiri berapa sih orang yang tidak ikutan? Iya, jadi Yang tidak menerima undangan yang Bapak tahu berapa orang? kira 28 Pak. 28 orang. RT itu. Satu RT. Iya. 28 orang ya. RT berapa tadi, Pak? RT 3 RW 9. RW 9 Desa Samarang ya. Iya. Waktu itu ketika warga yang lain tidak menerima surat undangan, ada protes nggak yang dilakukan, misalnya Pak RT mana nu saya betul surat undangan, ada yang gitu nggak? Justru itu Pak, protes masyarakat. Protes ya. Kalau diprotes masyarakat apa yang dijawab oleh Pak RT? Saya yang protes, Pak. Banyak Ini orangnya yang protes. protes. Suami sama bapak. Suami, ibu sama bapak juga tidak dapat surat undangan ya. Ibu tinggal dan punya KTP di Samarang sudah berapa tahun? Dari 2013. 2013. Iya. Ya, upaya hukum yang kami lakukan melakukan pengaduan ke sub panitia pemilihan tingkat kecamatan, bukan ke tim penyelesaian perselisihan ya, karena ada dua di sini, ya. Tuh, ada DPT. Aduannya diterima atau gimana? Nah, pada hari ini saya sudah bertemu dengan ketua sub panitia pemilihan kecamatan Samarang. Alhamdulillah beliau menerima dan memberikan teknis bagaimana tata beracara dalam rangka menyampaikan pengaduan. Kita barusan diserahkan formulir untuk selanjutnya kita isi, kita lengkapi datanya, kita siapkan bukti-buktinya, kita siapkan fakta-faktanya, untuk kemudian setelah selesai kita akan sampaikan kembali ke sub panitia pemilihan tingkat kecamatan. Selanjutnya Kang, untuk tuntutannya sendiri seperti apa? Begini, ketika memang kalau terbukti bahwa pertama terbukti 300 sekian lebih tidak menerima surat undangan pada DPT, terbukti kemudian bahwa upaya tidak sampainya surat undangan ke pemilih itu merupakan perbuatan atau rekayasa atau memang kesengajaan yang dilakukan panitia, artinya panitia sudah melakukan pelanggaran. Ya kan masalah yang hak untuk memilih 17 tahun ke atas, dan kalau misalkan tidak punya kartu undangan bisa dilakukan dengan KTP. Itu dari dulu itu. Tapi kenapa sekarang sampai semua di TPS itu menolak, Bu? Wah, ini saya kalau begitu cek udah jangan punya KTP lah, gitu semua. Kan kita sebagai warga negara gitu. Pak, saat pencoblosan sendiri, bapak-bapak yang tidak menerima undangan ini sudah berupaya ke panitia meminta dengan memperlihatkan KTP, Pak. Pak RT. Tapi Pak RT ini ada Pak RT. Tapi tetap tidak bisa, Pak. Tidak bisa katanya. Padahal pemilu saja bisa, Pak ya. Iya, pemilu pilkada. Pak RT tidak bisa mencoblos. Suara panggilan Pak. Alasannya gimana katanya, panitia tidak memberikan kesempatan untuk mencoblos meskipun punya KTP. Aturannya panitia atas gitu Pak. Oh, jadi tetap harus surat undangan katanya. Undangan. Jadi KTP tidak berlaku. Tidak berlaku. Oke. Pak RT berapa? RW berapa? RW 9, RT 3 Pak. RT 3, kita RT ya. Oh iya. Namanya nama siapa, Pak? RT kasih tidak semilih. Di desa mana, Kang? Desa Samarang. Desa Samarang ya. Iya. Oke. Tidak bisa memilih. Terima kasih rekan-rekan media. Dalam hal ini saya mewakili salah satu calon kepala desa Samarang yang bernama Indra Kristian, nomor urut 2. Ada beberapa hal persoalan yang disampaikan, tetapi perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Dalam persoalan pemilihan kepala desa itu ada dua. Pertama terkait permasalahan pemilihan, dan yang kedua perselisihan pemilihan. Kalau terkait permasalahan perselisihan, terkait administrasi dan tata kerja panitia pemilihan.
kalau terkait perselisihan pemilihan adalah terkait sengketa penetapan perolehan suara. Nah, kita tim Pak Indra pada kesempatan ini hadir di sub panitia pemilihan tingkat kecamatan Samarang untuk menyampaikan pengaduan terkait permasalahan pemilihan. Artinya ada administrasi, ada tata kelola yang dilakukan oleh panitia yang diduga melanggar pasal 6, yaitu terkait masalah ada perbuatan panitia yang merugikan salah satu pasangan calon. Di mana merugikannya? Bahwa Marang itu berdasarkan hasil yang direkap oleh tim kami sementara ada 300-an lebih pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT dan tidak menerima surat undangan untuk melakukan pemilihan. Kemudian kami merumuskan, dan dari sekitar 300 sekian lebih pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan, semuanya adalah berpotensi mendukung atau melakukan pemilihan, memberikan dukungannya pemilihannya kepada klien kami, yaitu Pak Indra Kristian. Nah, atas perbuatan atau tidak sampainya surat undangan maksud saya, klarifikasi surat undangan kepada pemilih, ini diduga ada perbuatan yang masif, terstruktur. Artinya disengaja ya? Ada kesengajaan. Kalaulah memang ada 2 atau 10 lah dalam satu desa yang tidak menerima surat undangan untuk melakukan hadir di TPS, mungkin masih kita toleransi. Tetapi ketika berbicara ada 300 lebih pemilih yang tidak menerima surat undangan untuk memilih dan diidentifikasi semua yang tidak menerima surat undangan untuk memilih itu merupakan pendukung klien kami, maka kami melihat ini, menduga ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh panitia. Baik, terima kasih. Saya selaku Ketua Sub Panitia Penyelesaian Permasalahan Kepala Desa tingkat kecamatan, juga selaku camat, terkait dengan apa yang disampaikan kuasa hukum dari Pak Indra, calon atau Pak Indra, tentunya selaku subpanitia menerima apa yang disampaikan ya tadi. Telah kami utarakan terkait dengan teknis tata cara penyampaian permohonan keberatan atau permasalahan yang akan disampaikan. Ada beberapa kategori. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua terkait dengan sengketa, dan yang ketiga terkait dengan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh panitia. Nah, silahkan. Karena kita sudah bertemu Pak Sam Yosef, silahkan menyampaikan sesuai dengan Perbu, kemudian dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya. Ya. Kami menunggu itu. Ajuan masuk, ya, kita akan mengkajinya, dan kalau dimungkinkan melangkah ke tahap klarifikasi. Ini ada prosesnya berapa lama ya setelah masuk dan diterima oleh tim subpanitia itu? Ya, kalau yang lainnya, kalau terkait dengan permasalahan yang lainnya, ini agak unik ya. Itu ada batasan waktu, ya. Betul. Tapi kalau yang disampaikan Pak Yosef ini tidak, saya bukan tidak diatur, saya belum menemukan ya. Nanti kita juga harus mengkajinya bersama tim yang lainnya, anggota yang lainnya, seperti apa ini, gitu ya. Jadi secepat mungkin ya kita akan memberikan jawaban kepada pemohon. Tapi apakah akan mengganggu proses pelantikan yang calon kades yang sudah terpilih tidak dengan proses ini? Kalau tahapan ini tentunya tidak akan menghentikan tahapan, ya. Tidak akan menghentikan tahapan. Kita lakukan sesuai dengan Bu, jika tidak selesai di tingkat subpanitia tingkat kecamatan, kami akan
yang disebut tidak selesai di kecamatan itu berapa lama sehingga harus ke Ya, kabupaten? Ini makanya yang tadi harus kita tahu. saya sampaikan ini di luar konteks ya, di luar konteks. Kalau untuk persyaratan balon itu